Salam Sobat JC, selamat datang di ibadah online JC LPG Ministry. Kami rindu untuk bersekutu bersama teman-teman semua. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadiratnya. Selamat beribadah. Time to praise and worship. Ayo teman-teman, kita semua bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Yeay! Udah siap semuanya? Siap. Ayo, let's go. Kita tepuk tangan ya teman-teman. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo kita ulang pujian dari awal, sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ini kayaknya teman-teman masih pada kurang semangat ya. Ayo kita semangat lagi teman-teman, karena kita tahu Tuhan Yesus itu senang banget kalau kita memuji dan menyembah Dia. Siap semuanya? Kita ulang pujiannya dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang teman-teman boleh duduk lagi. Kita siapkan hati kita teman-teman untuk memuji dan menyembah Tuhan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Allah Bapa yang berada di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kemurahan-Mu Bapa, kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini Bapa. Bapa, kiranya Engkau menyertai kami Bapa untuk dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik tanpa kurang suatu apapun Bapa. Bapa, kami tahu Bapa, Indonesia sedang mengalami masa pandemi ini Bapa. Sekarang sudah akhir tahun Bapa, kiranya
Kami yakin berkat kemurahan-Mu ada di Indonesia Bapa. Berkat kemurahan-Mu ada di Indonesia, ada di negeri kami Bapa. Karena kami yakin di saat 2 atau 3 orang berkumpul Bapa, di situ Engkau hadir Bapa. Di Indonesia gak cuma 2 atau 3 orang doang Bapa, di sini banyak Bapa. Kami yakin banget Engkau hadir tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo kita semua sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Yes, lewati setiap persoalan teman-teman. Lewati setiap persoalan. Kami yakin Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kita ulang pujiannya dari awal dengan sungguh-sungguh lagi teman-teman. Kuatkan hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kami yakin Tuhan Yesus sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita ulang pujiannya dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Yes Bapa, tangannya takkan terlambat
takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal kamu. Sekali lagi katakan, Tuhan pasti sanggup. Oh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal kamu. Katakan percayalah, percayalah, Dia tak tinggal kamu. Sekali lagi percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, mujizat ada di tempat ini. Sama-sama dengan iman katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi teman-teman dengan iman, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ayo teman-teman sambil bangkit berdiri katakan, di saat kami tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sambil angkat tangan kalian katakan, di saat kami tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Yes Bapa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kami tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih. Time to listen to the word God. Shalom teman-teman GC, apa kabarnya? Aku mau terus percaya bahwa sekalipun kita lagi ngabisin waktu kita, banyak banget waktu yang kita habiskan di rumah,
Tapi kita akan terus hidup dalam pengharapan dan kita hidup dalam sukacita. Nah, hari ini aku excited banget untuk ngebahas tentang pergaulan kita. Khususnya kan kita anak-anak muda nih, kita punya banyak banget komunitas, baik di sekolah, di gereja, atau di lingkungan sekitar kita. Dan itu nggak akan pernah terlepas dari yang namanya berteman dengan banyak orang gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kita renungin, apakah pergaulan yang saat ini kita punya gitu, apakah keberadaan teman-teman kita itu punya pengaruh yang positif dalam hidup kita, bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat sama Tuhan, atau sebaliknya gitu, malah keberadaan mereka itu sebenarnya cukup bikin kita nggak nyaman gitu. Atau kita putar lagi nih keadaannya, kalau misalnya di mata teman-temannya kalian gitu, apakah keberadaan kalian itu adalah sesuatu yang memberkati mereka, yang ketika kalian ada di tengah-tengah itu mereka tuh malah ngerasa ada sukacita, ada ada orang yang benar-benar bisa jadi teladan mereka, atau malah sebaliknya gitu, keberadaan kita tuh malah jadi hal yang bikin gak nyaman teman-teman kita. Nah, kita tuh ada di posisi yang mana sih? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita ngebahas masuk dalam firman Tuhan, aku mau ajak kita semuanya berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan ini. Kami merasakan Tuhan betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau lebih dalam lagi mengenal, mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kami, melalui pergaulan kami. Maka mari Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati Tuhan, agar siapapun yang mendengar bisa terberkati Tuhan, dan firman yang disampaikan seturut dengan apa yang Tuhan mau dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, dan kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hingga masa muda kami adalah masa muda yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam satu nama yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, aku yakin banget kalau semua orang, setiap kita yang mendengar hari ini tuh adalah orang-orang yang hidupnya ada dalam suatu pergaulan gitu. Jadi kayak misalnya kita sekolah, otomatis kita bergaul sama teman-teman di sekolah, di kelas. Kalau kita punya kayak tempat les, tempat bimbingan, pasti kita juga punya teman di sana gitu. Dan bahkan ini kayak hari ini nih, teman-teman gereja gitu, teman-teman GC, pasti adalah yang bergaul karib, bahkan bersahabat, yang yang pergaulannya itu nggak cuma berhenti di gereja gitu, tapi bahkan di luar jam ibadah, di luar gereja pun ada yang berteman akrab. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah keberadaan kita di tengah-tengah pertemanan kita itu jadi sesuatu yang memberkati teman kita, atau malah sebaliknya gitu. Nah, firman Tuhan yang aku angkat hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 33. Ayo kita baca bersama-sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, di firman Tuhan ini jelas banget Tuhan kasih tahu kita bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya sesuatu yang buruk itu belum tentu serta-merta gitu terjadi dalam hidup kita itu dengan langsung buruk gitu. Tapi ada sebuah kebiasaan. Nah, artinya kalau kita berteman dengan orang lain, kita punya hubungan yang dekat, misalnya kayak sahabat kita, ada sebuah kebiasaan bergaul bersama gitu. Kita ngabisin waktu kayak lama dengan orang ini, sampai akhirnya ada karakter yang terbentuk gitu dari apa yang kita lakukan dari sebuah kebiasaan dengan pertemanan ini gitu. Nah, kalaupun misalnya gini nih, dalam ada sebuah ungkapan umum di Indonesia, yaitu Allah bisa karena biasa. Nah, ungkapan ini tuh mengingatkan kita bahwa sebuah karakter itu, karakter seseorang, baik itu yang positif ataupun yang negatif, itu tuh terlahir dari sebuah kebiasaan gitu. Jadi Allah bisa karena biasa. Artinya ada sebuah kebiasaan yang membentuk karakter seseorang gitu. Jadi ketika kita bergaul akrab dengan seseorang yang memang punya perilaku baik gitu, nah percaya deh, itu tuh akan mempengaruhi kita gitu sebagai temannya.
Nah, demikian sebaliknya, kalau kita berteman akrab dengan orang dengan perilaku yang tidak baik, dan kita menghabiskan waktu yang lama dengan dia gitu, bahkan adalah sebuah kebiasaan untuk bersama dengan orang ini, percaya deh, secara nggak langsung atau lama-kelamaan akan ada sesuatu dalam diri dia yang keserap oleh kita gitu. Mungkin nggak secara keseluruhan ya, kayak misalnya dia adalah orang yang suka kecanduan video game gitu, terus suka mengabaikan pelajaran demi main gitu. Nah, sebagai teman akrabnya, mungkin belum tentu kita akan benar-benar kayak ngejiplak dia yang seperti itu, enggak. Tapi bisa jadi kita tuh mulai memaklumi gitu, kayak ya udahlah, nggak apa-apa, dia memang suka main game gitu. Nah, dan ketika teman-teman mulai memaklumi, artinya teman-teman itu membuka celah untuk sesuatu yang buruk itu ya udah nggak apa-apa ke teman kita ini gitu. Dan itu tuh sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, firman Tuhan tadi ingetin kita bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, artinya Tuhan tuh pengen gitu kita bergaul akrab dengan bergaul karib, kita itu hidup dengan orang-orang yang punya andil dalam hidup kita untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih baik dan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan gitu. Nah, sebelum ngomongin ini ke orang lain gitu, marilah kita introspeksi diri kita. Apakah keberadaan kita ini tuh udah jadi berkat belum sih buat orang lain gitu? Apa malah kita tuh jadi batu sandungan gitu? Ketika orang berteman dengan kita, apa sih yang orang dapat gitu? Kita tuh anak Tuhan, kita orang yang hidupnya dalam Tuhan gitu. Tapi apakah perilaku kita itu mencerminkan itu gitu? Apakah bahasa yang kita pakai itu adalah bahasa yang memberkati atau malah pakai kata-kata kasar yang orang pun gak nyaman dengernya gitu. Jadi hanya kita yang tahu gitu. Karena yang ngejalanin hubungan pertemanan itu kita, dan kita yang tahu gitu posisi kita ada di mana. Apakah kita jadi seseorang yang memberkati atau malah jadi batu sandungan. Nah, kita coba baca lagi di 2 Korintus 6 ayat 17. Di situ keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, teman-teman, di sini tuh kita disuruh untuk memisahkan diri dari pertemanan duniawi. Nah, artinya gini, bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan siapapun gitu, yang kita harus temenan sama yang rohani banget, abis itu kita benar-benar nggak boleh temenan sama orang lain gitu, kayak kita menutup diri gitu. Itu bukan seperti itu gitu. Malah kalau di firman Tuhan sendiri, Tuhan malah bergaul dengan orang-orang yang berdosa gitu, karena Tuhan bertujuan untuk menyelamatkan mereka gitu. Dan itu juga yang Tuhan mau kita lakukan gitu dalam hidup kita, bahwa kita berteman dengan siapapun karena Tuhan mau kita itu bersaksi di tengah-tengah mereka. Tuhan mau kita melayani mereka, dan Tuhan juga mau gitu kita berdoa buat teman-teman kita yang butuh kita gitu. Jadi disebutkan tadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Sekarang cerminannya itu ada di diri kita gitu. Jadi ketika orang melihat kita, mereka memandang kita jadi sesuatu yang baik gitu. Jadi ketika teman-teman bergaul dengan teman-teman yang dalam tanda kutip kayak mungkin agak bandel atau orang yang susah diatur, atau mungkin ngomong kasar atau apa gitu, kita nggak boleh terpengaruh gitu. Justru keberadaan kita di tengah-tengah mereka, kita harus jadi orang yang melayani mereka gitu. Artinya kita mungkin agak susah ya kalau misalnya langsung bilang nggak boleh, atau kayak kamu tuh nggak boleh lo ngomong kayak gitu, tuh kasar, atau kelakuan kamu tuh nggak baik gitu. Tapi ketika teman-teman bergaul akrab dengan mereka, orang tuh bisa melihat teman-teman yang memang bisa gitu memposisikan diri untuk berkata yang baik, terus misalnya sebelum makan berdoa, dan mereka bisa lihat bahwa oh iya ya, ini tuh contoh banget gitu. Jadi akhirnya mereka bisa melihat bahwa teman-teman itu adalah sebuah cerminan bahwa pergaulan yang baik itu ada di diri kalian gitu. Nah, jangan sampai gitu ya, malah keberadaan kita, bahasa-bahasa yang kita pakai itu malah membuat orang lain jadi kayak apa sih, kita jadi batu sandungan gitu, atau orang tuh males gitu deket kita karena kita pakai bahasa yang kasar, dan bercandaan kita tuh kayak menyakiti hati orang lain gitu. Nah, jadi biarlah firman ini tuh benar-benar jadi sesuatu yang cerminan gitu ya, bahwa nggak cuman ngelihat orang lain, sih dia tuh bisa nggak sih ngasih positif ke aku gitu. Bukan cuman itu, tapi balik lagi, apa sih yang bisa kita kasih ke teman kita,
apakah keberadaan kita itu udah jadi satu hal yang memberkati mereka? Apakah keberadaan kita ini adalah sesuatu yang bisa jadi membuat orang lain tuh ngerasa sukacita ketika kita ada di tengah-tengah mereka? Seperti itu. Nah, kita juga bisa baca di Amsal 13 ayat 20. Salomo memperingatkan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, Raja Salomo sendiri pun mengingatkan gitu bahwa siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, dan siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Nah, itulah pentingnya kita memilih-milih sahabat yang bisa bergaul karib dengan kita gitu. Nah, seperti yang saya udah sebutkan sebelumnya bahwa nggak ada salahnya kita berteman dengan siapapun, tapi untuk jadi orang yang benar-benar dekat dengan kita, marilah kita menjadi pribadi yang jadi berkat buat teman kita, dan kita juga bisa saling menguatkan gitu. Kita bisa sama-sama saling membuat diri kita itu jadi pribadi yang baik gitu. Nah, aku mau berbagi sedikit kesaksian tentang apa yang aku alami di masa lalu waktu aku masih kuliah di Bandung. Nah, jadi pada saat itu tuh aku lagi dalam keadaan ekonomi yang kurang baik gitu. Jadi bahkan untuk punya laptop pun sampai semester 3 itu aku nggak punya gitu. Jadi emang berat banget lah pada saat itu yang aku alamin gitu. Jadi aku mulai berpikir untuk gimana caranya supaya tanpa punya laptop pun aku bisa tetap ngerjain tugas-tugas gitu. Kalau ngabisin waktu di warnet buat ngerjain tugas dan belajar itu biaya yang dikeluarkan itu cukup besar gitu pada saat itu buat aku. Jadi ternyata ada banyak temen yang berbaik hati gitu ya, teman-teman di kelas yang minjemin laptop gitu buat aku bisa belajar, untuk aku bisa ngerjain tugas gitu. Walaupun aku akan belajar atau ngerjain tugas setelah tugas mereka selesai gitu. Dan lama-kelamaan ada beberapa orang teman yang memang benar-benar memberkati gitu, kayak yaudah aku belum pakai kok, yaudah pakai dulu aja gitu. Dan itu tuh jadi motivasi buat aku bahwa kalau suatu hari nanti aku punya laptop dan aku punya temen yang gak punya laptop, aku bakal kasih nih, aku bakal berbagi nih sama mereka gitu. Karena aku ngerasain gitu ketika ada orang lain yang berbagi ke aku, itu rasanya benar-benar bersyukur gitu. Nah, tanpa temanku sadari gitu ya, keberadaan dia pada saat itu yang ngasih aku pinjem laptop, itu kan hal yang sederhana ya, itu sudah menjadi berkat banget buat aku gitu. Dan aku ngerasa aku pengen nih kayak orang ini gitu, ketika dia punya sesuatu, dia tuh nggak nyimpen buat dirinya sendiri gitu, tapi dia mau menyalurkan itu untuk ngebantu orang gitu. Nah, di situ aku bisa memilih-milih gitu. Ada juga emang orang yang dia bahkan nggak nanya sama sekali. Dia tahu kita nggak punya laptop dan dia tahu kita kesusahan, ya, dia nggak nanya sama sekali gitu. Dan kita pun tidak bisa menyalahkan mereka gitu, karena balik lagi setiap orang kan punya karakter beda-beda. Ada orang yang memang kita harus nanya dulu nih, boleh nggak ya aku minjem. Ada juga orang yang tanpa kita nanya dia udah menawarkan gitu. Nah, dari dua ini kan kita bisa lihat nih mana yang sebenarnya lebih baik dan lebih nyaman. Nah, maka orang-orang di sekitar kita ini pun berpengaruh banget gitu ke karakter kita. Jadi ketika melihat ada orang yang baik dan kita pengen jadi seperti dia, artinya orang ini kan udah jadi berkat nih buat kita. Nah, itu sedikit contoh sederhana gitu yang aku alamin di masa lalu gitu. Nah, dan balik lagi gitu, ketika ngomongin mimpi dan cita-cita gitu, ketika kita bergaul sama orang yang memang hidupnya itu cuman kayak udahlah, hidup tuh buat ya udah jalanin aja gitu, aku sekolah, les, pulang, ya udah gitu. Dan kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu, bisa jadi aku nggak bilang udah pasti ya, tapi bisa jadi kita tuh ikut kepengaruh gitu. Jadi udah kayak ya udah mengalir aja. Nah, tapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang punya target, teman-teman yang punya mimpi besar, teman-teman yang punya ambisi gitu untuk ngejar mimpi dengan luar biasa gitu, kita tuh akan dipacu juga gitu untuk wah iya bener nih, oh iya aku mau nih, pengen punya cita-cita kayak gini nih gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu gitu, sebelum lulus kuliah, saya pernah nonton sebuah acara gitu, judulnya sang pembuat jejak, pokoknya aku lupa deh judulnya. Jadi dia itu adalah kayak video dokumenter gitu buat anak-anak IPB kalau nggak salah ya. Jadi si anak ini tuh mengejar mimpinya itu dengan cara dia kayak bikin list
mimpi yang dia pengen lakuin dalam hidupnya gitu. Jadi setiap kali dia berhasil mencapai mimpi dan cita-citanya ini, jadi dicoret satu persatu gitu. Jadi dia bikin dalam sebuah buku, dia bikin list mimpinya. Kayak misalnya kita nih, mimpi kita pengen lulus kampus ini, pengen lulus jurusan ini, pengen bisa jalan-jalan ke Eropa misalnya, atau pengen bisa menang Olimpiade Matematika misalnya. Dan ketika teman-teman udah berhasil dengan pencapaian itu, apa yang udah teman-teman tulis itu dicoret gitu. Artinya beberapa tahun kemudian teman-teman akan lihat gitu, berapa sih banyak yang kalian bisa lakukan, berapa banyak sih pencapaian yang udah kalian dapatkan selama buku itu kalian tulis gitu. Nah, itu yang waktu itu saya tonton, dan ternyata ada beberapa teman-teman saya juga yang terpacu gitu untuk melakukan hal yang sama gitu. Nah, kita punya mimpi yang besar pada saat itu dalam keadaan yang kurang memungkinkan gitu. Kita dari keluarga yang kurang mampu, tapi punya mimpi gila-gilaan gitu, kayak aku pengen ke Eropa, aku pengen lulus di sini, aku pengen bekerja begini, aku pengen begini-begini. Pokoknya banyak banget yang kita tulis. Dan ternyata teman-teman aku yang waktu itu juga punya mimpi yang sama, kita tuh jadi membentuk sebuah komunitas gitu ya, anak-anak yang bermimpi. Dan kita tuh jadi belajar lebih keras gitu, gimana caranya untuk bisa sampai ke mimpi-mimpi kita itu gitu. Ya mungkin terlihat mustahil gitu ya, tapi ketika kita punya pengharapan, kita punya mimpi besar dalam Tuhan, dan kita juga disupport sama komunitas kita yang kayak sama-sama gitu, punya goals yang sama, ternyata tuh adalah yang menyenangkan, yang bikin kita jadi semakin excited gitu. Nah, kebayang kalau tadi aku bergaul sama orang-orang yang mengecilkan mimpi itu gitu, kayak apaan sih, lulus kuliah aja belum udah mimpiin yang tinggi-tinggi, belum tentu bisa gitu. Nah, bisa jadi kita kan jadi ciut ya, dan kita mikir kayak ya udahlah, kayaknya emang belum bisa deh, ya udahlah. Jadi kita lebih ke cenderung ngerasa kita itu kecil gitu. Tapi ketika kita bergaul dan kita ada di tengah-tengah komunitas yang juga support kita untuk apa yang saat ini sedang kita kerjakan, yang saat ini sedang kita mimpikan, bahkan untuk banyak hal yang sedang kita pergumulkan, kita akan jadi pribadi yang semakin kuat gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin deh, ketika di gereja kita tuh ada komunitas yang isinya adalah orang-orang yang peduli sama kita, yang berdoa sama kita, kayak kakak-kakak GC yang bisa jadi teman curhat kita, bisa dengerin kita kayak apa sih yang hari ini jadi pergumulan kita, dan mereka tuh mau melayani kita, mereka mau mereka mau bersaksi buat kita, dan mereka mau berdoa buat kita. Betapa beruntungnya kita ada di tengah-tengah komunitas itu gitu. Nah, jadi semakin kita menyadari bahwa pergaulan itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita bergaul di lingkungan gereja, di mana orang-orangnya mau berdoa buat kita, mau berbagi, mau kasih kita kesempatan untuk bercerita juga gitu, didengarkan, itu tuh sesuatu yang sangat-sangat kita syukuri gitu. Karena kita butuh gitu support, kita butuh kita butuh orang lain. Kita nggak bisa jalan sendiri, teman-teman. Oke, kita emang punya Tuhan yang dahsyat gitu, dan itu emang sesuatu yang tidak terbantahkan gitu ya. Kita berpengharapan dalam Tuhan, tapi ketika kita juga didukung oleh komunitas atau pergaulan yang baik, maka percaya deh, ada sesuatu yang bikin kita semakin excited, ada sesuatu yang bikin kita semakin terdorong untuk jadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kita lagi dalam keadaan susah atau apapun keadaan kita, tapi kita didukung dengan lingkungan atau pergaulan yang buruk gitu, itu akan membuat kita semakin terpuruk gitu. Kalau misalnya kita ada masalah dan kita cerita ke orang yang nggak tepat gitu, malah orang ngomong, ya udah sih semua orang tuh punya masalah kali, nggak usah diambil pusing. Nah, mungkin jawabannya hanya akan sebatas itu gitu. Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang yang memang udah hidupnya dalam Tuhan gitu, teman-teman yang akan membangun kita, dia nggak akan cuman bilang nggak usah dipikirin, tapi dia kasih kita sesuatu yang menguatkan gitu. Kayak misalnya kita curhat sama kakak GC, percaya deh, nggak mungkin cuman sebatas kayak ya udahlah jangan dipikirin, tapi pasti dikasih pengharapan dengan sesuatu yang pasti, janji Tuhan gitu. Kayak misalnya dia kasih kita sesuatu yang menguatkan, kayak percaya deh, kalau sekarang kamu lagi dalam keadaan nggak baik, percaya kan kalau Tuhan itu waktunya itu waktu yang terbaik gitu. Jadi emang sih sekarang kita lagi ngalamin kesulitan, tapi percaya deh, nanti ada waktu di mana Tuhan angkat segala kesulitan ini dan Tuhan gantikan dengan sukacita gitu. Atau mungkin dia akan bilang juga kayak,
Tuhan yang pegang tangan kanan kamu, Tuhan yang akan tolong kamu, jadi kamu nggak perlu takut. Artinya ada sebuah kekuatan, ada sebuah pengharapan yang bisa kita dapat juga dari pergaulan kita gitu. Dan kita juga bisa terus diingatkan bahwa kita nggak sendirian, kita itu ada Tuhan yang akan terus menolong kita gitu. Dan kita juga didukung oleh komunitas yang saat ini kita punya gitu. Jadi teman-teman, balik lagi aku mau bacain sekali lagi firman Tuhan yang kita bahas tadi, yaitu di 1 Korintus 15 ayat 33, bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi marilah mulai sekarang kita mulai dari diri kita sendiri. Apakah ketika kita berteman dengan orang lain, keberadaan kita ini tuh udah jadi berkat? Keberadaan kita ini adalah sesuatu yang baik buat orang lain. Keberadaan kita ini jangan sampai jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, sebelum kita mulai menilai orang lain, dia itu baik gak sih buat aku, dia itu jadi batu sandungan gak sih buat aku. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mari kita mulai dari diri kita. Apakah kita sudah memenuhi kriteria gitu dalam pergaulan gitu? Apakah kita benar-benar jadi teman yang memberkati teman kita, teman yang bisa kasih kekuatan buat teman kita, dan marilah kita jadi teman yang bisa bersaksi buat teman kita yang butuh, bisa melayani teman-teman kita juga yang membutuhkan kita, dan tentunya berdoa buat teman-teman kita yang butuh kita. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita benar-benar ngelewatin segala sesuatunya itu dalam pergaulan kita, tetap mengandalkan Tuhan juga gitu. Karena kita benar-benar memang butuh Tuhan gitu. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa bilang kita mau memberkati teman kita tapi kita nggak hidup bersekutu dengan Tuhan gitu. Karena kita mulai segala sesuatunya itu dalam diri kita, dan tentunya dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Maka biarlah ketika kita berteman, kita bergaul, keberadaan kita tuh benar-benar jadi berkat buat teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, semoga firman yang dibagikan menjadi rema dalam hidup setiap kita. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa scan QR code yang ada di layar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah seminggu ini. Saya Deo, see you next week GBU.